Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa terus melakukan amal kebaikan untuk memberatkan timbangan amal kebaikan kita di yaumil hisab. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup para nabi, Nabi akhir zaman, Nabi yang salah satu risalahnya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana dalam hadisnya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ibadah puasa memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak didapatkan di dalam ibadah-ibadah yang lainnya, karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung akan memberikan ganjaran dari pahala puasanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Rabb kalian berfirman, satu kebaikan diganjar dengan pahala 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, sedangkan puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan ganjaran pahalanya. Demikian istimewanya puasa. Dikatakan bahwasanya bau mulut orang yang melaksanakan ibadah puasa di sisi Allah lebih wangi dibandingkan minyak misik. Selain itu, kita juga ketika ada orang yang mengajak kita untuk bertengkar, maka hendaknya kita menahan diri sembari mengucapkan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Imam Al-Ghazali membagi puasa menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama menurut Imam Al-Ghazali adalah puasa umum, yang mana pada puasa umum ini dilakukan masuk ke dalam kategori orang-orang awam, yang mana dalam puasa ini hanya sekedar menahan lapar, haus, dan berhubungan suami istri di siang hari. Tingkatan ini dikatakan tingkatan yang paling rendah. Kenapa? Karena yang dilakukannya hanya memenuhi persyaratan dari ibadah ini, yaitu menahan lapar, haus, dan berhubungan suami istri di siang hari dari sejak terbitnya fajar shodiq hingga terbenamnya matahari. Tetap mendapatkan pahala, namun sedikit. Jadi pahala dapat, tapi hanya sedikit saja. Nabi Muhammad SAW bersabda, berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, namun yang didapatkan hanya lapar dan haus, dan berapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam tidak mendapatkan selain begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tingkatan puasa yang kedua menurut Imam Al-Ghazali adalah puasa khusus. Dalam puasa khusus ini tidak hanya menahan lapar, dahaga, dan juga berhubungan suami istri di siang hari, tetapi juga segala gerak-gerik tubuhnya, anggota badannya diusahakan untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan, pendengaran,
ucapan, dan segala gerak langkahnya diusahakan tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa tingkat yang ini adalah puasanya orang-orang yang soleh. Untuk mendapatkan tingkatan puasa yang ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hendaknya tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, berdusta, kata-kata yang memecah belah persaudaraan. Hendaknya waktu diisi dengan berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, hendaknya tidak mengucapkan kata-kata yang kotor dan mengandung fitnah kepada orang lain. Nah, puasa yang ketiga tingkatannya menurut Imam Al-Ghazali adalah puasa khusus dari yang khusus, yang mana puasa ini adalah puasa para nabi-nabi, yang mana puasa ini hanya menjalankan ibadah puasanya karena Allah semata. Jadi dia tidak mau ketika dia melaksanakan puasa sehingga dia membuat dia lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini adalah tingkatannya yang paling tinggi. Ya, jadi tingkatan yang paling utama adalah puasanya para nabi. Jadi 3 poin itu menurut Imam Al-Ghazali menjadi tingkatan puasa. Yang pertama adalah puasanya orang umum atau puasa orang awam. Yang kedua, tingkatan puasanya adalah puasa khusus, yang mana puasa ini adalah puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Dan tingkatan yang ketiga adalah puasa dari para nabi, dan ini adalah tingkatan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin.